Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang selalu Tuhan limpahkan sampai saat ini kepada kami. Terima kasih untuk hari ini, hari yang penuh dengan sukacita. Kami bersyukur dan bersorak-sorai karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada waktu yang indah ini Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Jamahlah hati kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan menerimanya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan saat ini terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Saudara dapat membacanya terlebih dahulu dan kemudian kembali untuk melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Yohanes 4 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat-ayat ini, kita dapat membaca kisah tentang perjumpaan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Dalam perjumpaan ini, terjadi pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Dan kisah ini, termasuk pembicaraan antara Tuhan dengan perempuan ini, mempunyai pesan yang sangat penting bagi kita semua. Kalau kita memperhatikan apa yang dibicarakan, maka kita akan menemukan bahwa ada satu hal yang menjadi pokok pembicaraan di sini, yaitu mengenai air. Tapi bukan sembarangan air. Namun perempuan Samaria ini menanggapinya secara literal, padahal Tuhan Yesus berbicara dengan memakai air sebagai kiasan. Air apapun di dunia ini akan membuat kita haus lagi. Tapi air dari Tuhan Yesus akan memuaskan dahaga kita selamanya. Bagaimana hal ini bisa kita mengerti, saudara? Mari kita perhatikan. Perempuan Samaria ini tidak benar-benar mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sampai akhirnya dia memahami bahwa Tuhan Yesuslah air yang dia perlukan dalam kehidupannya. Tuhan berbicara kepadanya bahwa ia sudah punya 5 suami. Bayangkan saudara, perempuan ini sudah punya 5 suami, dan suami yang ada padanya saat itu bukanlah suaminya. Mari kita renungkan dengan baik kisah ini saudara. Apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua adalah, yang pertama, semua yang ada di dunia tidak dapat memberikan kepuasan atas dahaga jiwa kita. Perempuan Samaria dalam kisah ini mencari pemenuhan kebutuhan jiwanya dengan cara-cara duniawi. Tapi hatinya tetap tidak terpuaskan. Ia sudah punya 5 suami, tapi hatinya tetap kosong. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tidak bisa mengisi kekosongan hati kita dengan hal-hal yang dari dunia, harta, kekayaan, pasangan hidup, tidak dapat memuaskan hati kita, saudara. Kita hanya bisa berbahagia hanya apabila kita memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, semua yang ada di dunia ini tidak bisa membawa kita kepada kekekalan. Hanya Tuhan Yesus yang dapat membawa kita
kepada kehidupan yang kekal. Ada cerita tentang seorang penjelajah lautan bernama Juan Ponce de Leon yang mencari air berkhasiat di Kepulauan Bahama. Ia mendengar cerita bahwa ada air mancur ajaib di sebuah pulau yang bisa membuat awet muda dan bahkan memampukan untuk hidup selamanya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Pencarian Juan akan air ini berakhir dengan sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada air di dunia ini yang bisa membawa kita kepada kekekalan. Hanya Tuhan Yesuslah air hidup yang memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, renungkan dengan baik. Apakah kita selama ini masih terus mencari kepuasan jiwa dari dunia ini? Kita mencari kepuasan dan kebahagiaan dari hal-hal materi, dari perbuatan-perbuatan dan kesenangan-kesenangan dosa, dari status, dan dari berbagai hal-hal yang disorot oleh dunia ini. Sadarilah saudara, kepuasan jiwa dan kebahagiaan yang sejati hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua untuk kita renungkan, saudara, apakah kita masih bingung soal keselamatan dan kehidupan kekal setelah kematian? Apakah saudara masih ragu tentang kepastian ke sorga dan takut pada kematian? Sadarilah saudara, bahwa Tuhan Yesus adalah solusi bagi kehidupan kekal saudara dan kita semua. Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan dan kehidupan. Dia membawa kita ke sorga dan menjamin hal itu dengan pasti bagi kita. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah Tuhan Yesus Kristus dan kasihilah Dia dengan segenap hati kita. Bersama dengan Tuhan Yesus, hidup kita selalu berbahagia dan bersukacita. Tantangan boleh ada, persoalan dan masalah bisa saja terjadi dalam hidup kita, tapi kita akan tetap berbahagia. Hati kita akan dipuaskan oleh Tuhan, dan kehidupan yang kekal menjadi bagian kita selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita menjadi berarti oleh karena ada Tuhan di dalam kita, dan hadirat Tuhan dalam hidup kita itu bagaikan air yang terus-menerus memancar dari dalam hati kita sampai kepada hidup yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu, karena firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu ya Tuhan yang menuntun kami untuk lebih lagi mengerti dan mengenal akan Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah air kehidupan yang kami perlukan. Bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami dipuaskan. Jiwa kami yang haus mendapatkan kelegaan. Engkau memberikan kami kebahagiaan yang sejati. Dan bukan hanya itu saja, tapi Engkau memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, Engkau menjamin kehidupan kami. Dunia tidak dapat memuaskan dahaga kami, tapi hanya Engkau ya Tuhan yang memberikan kami kebahagiaan sejati. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang terjadi. Kami tetap dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan oleh karena Engkau. Pimpinlah hidup kami ya Tuhan di sepanjang hari ini. Biarlah kehidupan kami menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan aliran air hidup itu, firman-Mu, hadirat-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, terus memancar, mewarnai kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.